sarana menuntut ilmu lebih mudah. Apalagi ada memang medsos yang dipergunakan untuk sharing ilmu. Kita alhamdulillah dapat manfaat. Bahkan anak kadang-kala buka Facebook anak, dapat hal-hal baru yang bermanfaat. Hal-hal baru yang bermanfaat itu karena sohib-sohibnya bermanfaat. Kalau antum di medsos itu teman yang gak bermanfaat, yang akan di-share itu kira-kira apa? Apa ilmu? Apa sesuatu yang bermanfaat? Enggak. Jadi mungkin hal-hal yang negatif yang akan di-share sama dia. Tapi ana rasakan manfaat dari medsos itu sendiri. Namun kalau bicara dampak negatif dari medsos, banyaklah. Ada anak-anak yang kuper, kurang pergaulan. Jadi dia sohib di dunia nyata sedikit, tapi sohib di dunia maya banyak. Di antaranya maya itu sendiri. Itu jadi sohib dia nggak tahu, banyak dia punya sohib. Kemudian di antara dampak negatif medsos kita lihat orang-orang menghabiskan waktu terlalu banyak di medsos. Antum kadang-kala lihat ada di HP itu tentang kuota lebih banyak dipakai apa atau baterai. Antum kadang-kala di setting di pengaturan situ ada untuk melihat baterai ini lebih banyak digunakan untuk apa. Coba antum lihat sekali-kali. Paling banyak paling atas itu apa biasanya? Nah, baca Quran. Paling atas. Jadi paling banyak baterai habis 30% buat baca Quran. Masya Allah. Baru yang lainnya buat yang lain. Tapi ternyata kenyataannya yang paling atas biasanya medsos. Kalau enggak WA, Facebook. Kalau enggak Facebook, Instagram. Yang lainnya, Twitter atau macam-macam. Itulah dampak negatif dari medsos. Dan medsos ini tidak menciptakan kepribadian yang kokoh sebenarnya. Ada sebagian orang yang gara-gara medsos bunuh diri. Kenapa? Karena dibully. Dia sakit hati karena dibully. Subhanallah. Yang bully dia siapa? Nggak tahu siapa. Manusia di dalam dunia maya yang jadi sohib-sohibnya membuli dia. Akhirnya diri dia menjadi rapuh. Dan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang terakhir terjadi, ada bunuh diri live. Live Facebook. Sampai gila-gilaan. Tunggu bentar, anak kok kayaknya kelilipan. Bentar kelilipan. Sampai mana kita jamaah? Bunuh diri live. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk sesuatu yang berbahaya dari medsos. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa, bukan hanya malaikat yang mengabadikan, dia pun ikut mengabadikan dosa. Biasanya orang dosa itu tidak ingin diketahui orang lain. Tapi dengan adanya medsos, sebagian orang ingin menunjukkan dosa-dosanya via medsos. Tapi ahibati fillah, Ana baca katanya yang udah pakai Facebook itu hampir 1 miliar lebih. Betul. Tiap hari surat yang berputar lewat WA itu dikatakan 30 juta surat. Orang kirim surat via WA, Insya Allah. Antum kalau tahu kita generasi kuno ya dulu ya. Kirim surat itu mungkin setahun 2 kali sama orang tua, sama keluarga. Sekarang antum bisa kirim surat sama orang tua sehari berulang kali. Ibu gimana kabarnya bu? Sehat? Insya Allah. Nanti bapak gimana kabarnya? Siang lagi ngapain bu? Terus malam terus kirim surat. Itu manfaat.
Tapi ada adab yang harus ditempuh. Bagaimana memanfaatkan medsos ini, bagaimana adab-adab itu terjaga. Karena kadangkala ada cinta lama bersemi kembali gara-gara medsos. Sampai ada orang yang cerai dengan suaminya karena dia berjumpa dengan pacar lamanya. Di mana? Di medsos. Kenapa dia melakukan hal itu? Tadi adabnya tidak dijaga. Oke, kalau kita bicara adab, yang pertama, berusaha meraih ridha Allah. Apa saja medianya. Kenapa kita berusaha meraih ridha Allah? Karena kita diciptakan bukan untuk tinggal di muka bumi ini. Untuk umur berapa? 19, Masya Allah. Rencana berapa tahun hidup di sini? Rencana antum kepingin gitu ya. Kepingin 100 tahun? Jadi kakek-kakek yang udah bungkuk itu kepingin? Terlalu tua ya? Nggak gini lah. Ditawarin 100 tahun terlalu tua gitu. Jadi maunya sampai umur berapa hidup di sini kira-kira? Kira-kira nih kalau ada penawaran proposal ya. Iya, proposal ditawarin, Bapak mau hidup sampai tahun berapa kira-kira Pak? Antum milih sampai tahun berapa? Sampai umur berapa kira-kira? 70? Keinginan antum tadi ngomong 100 terlalu tua. Kira-kira berapa? Antum lihat umur berapa sih orang itu masih sehat? Jadi 50 tahun mau mati antum. Nah, tapi kita lihat sendiri. Orang kalau sudah umur 70 tua renta. Kadang kalau sudah mulai nyusahkan keluarganya, nyusahkan anaknya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, wa a'udzubika an urda ila ardhil umur. Aku berlindung kepadamu jangan sampai dibalikkan kepada umur yang rendah, yang pikun, yang enggak ngerti apa-apa. Oke, 70 tahun cukup? Cukup insyaallah. Baik, anak kasih hadiah itu. Masyaallah. Fadhil. Antum lihat di jamaah orangnya yang mau 70 tahun ya. Kalau hanya untuk 70 tahun, berarti antum butuh persiapan enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Tapi orang hidup di kuburan berapa tahun? Fir'aun itu hidup di muka bumi, dikatakan umurnya hanya sampai 98 atau 100 tahun. Dan dia di kuburannya itu sudah lebih 3000 tahun. Berarti dia hanya menikmati dunia ini 100 tahun. Sisanya di kuburan, nggak ada yang dibawa kecuali amal kebajikan dia. Antum yang nanti mungkin akan jadi doktor ya, di farmasi atau di yang lainnya, akan jadi profesor. Orang jadi profesor itu rata-rata di atas umur 40 tahun. Setelah itu umur 65, 70 mungkin pensiun dan mati. Dibawa kemana profesornya? Ditinggal. Apa dibawa ke dalam kuburan? Enggak. Maka adab pertama ketika kita menggunakan medsos, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tadi kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini makhluk asing di bumi. Karena kita penduduk mana aja? Penduduk surga. Bapak kita tuh Adam di surga, bukan di sini ditaruh. Beliau diturunkan dari surga, diasingkan. Kita ini di pengasingan berarti. Diasingkan dari surga ke muka bumi ini, dan ada kesempatan untuk balik. Ada kesempatan untuk balik bagi orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum daftar medsos, mungkin nanti ke depan ya, karena yang bikin ini orang-orang non-muslim kebanyakan medsos, mungkin bisa ditambah nanti kalau ada di antara antum yang bikin medsos sendiri, ketika daftar dikasih di bawahnya itu tulisan niat apa. Jadi niatnya itu mau ngapain? Dan itu tertulis sebenarnya oleh malaikat Allah, walaupun tidak tertulis di sana. Kita kadang-kala mau
ya mau buka rekening atau macam-macam, ditanya mau bikin apa rekening ini. Begitu pula tatkala kita mendaftar di medsos, kita perlu pasang niat ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, semua yang ditulis itu adalah amanat dan tanggung jawab. Semua yang ditulis amanat dan tanggung jawab. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Sekarang antum nyatat sendiri. Antum nyatat sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Sekarang antum sudah mencatat sendiri. Yang bakal antum bawa nanti ke hari kiamat, yang akan ada di timbangan antum itu udah antum catat. Pada suatu hari antum tulis temennya, hei kau bodoh. Umpamanya dia menulis itu akan jadi apa? Ini catatanmu sendiri. Bukan malaikat lagi yang nyatet, tapi dirimu sendiri yang mencatat. Maka Allah akan mencukupkan manusia itu sebagai saksi atas apa yang dia perbuat. Maka kalau antum sudah tahu ini amanah, ini akan dimintai pertanggungjawabannya, antum harus milih apa yang mau antum tulis. Kalau kita lihat ada 3 model tulisan. Satu bermanfaat, yang kedua tidak bermanfaat, tapi tidak berbahaya. Yang ketiga berbahaya. Artinya yang di tengah-tengah ini hal-hal mubah yang tidak membawa manfaat dan tidak membahayakan orang lain. Maka antum silahkan lihat, antum mau nulis yang mana. Kalau antum mau nulis yang bermanfaat, ya jangan sembarangan menulis. Apalagi kalau urusan agama, hati-hati. Karena sering terjadi share broadcastan itu, masya Allah. Dapat broadcast dari teman tanpa cross check kebenarannya, langsung dia sebar. Kemarin rame masalah penculikan anak, dan semua pada nge-share, apalagi ibu-ibu, dengan harapan dia sebagai orang pertama yang memberikan manfaat buat orang lain. Karena orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setelah 2-3 hari ternyata semuanya hoax. Dan hoax sama. Ana baru datang dari Banten, dari Cilegon sana. Itu Kapolseknya cerita ketika dia dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, dia ngomong ada 5 kasus sudah di mana yang tertangkap. Semuanya 3 orang ini orang gila. Dan dari 5 ini kalau nggak salah 3 mati dibunuh sama orang-orang. Karena berdasarkan informasi dari medsos itu kalau ini penculik anak. Nggak ada. Dia katakan sampai hari ini tidak ada satupun laporan yang resmi yang masuk. Nggak ada. Berarti semuanya hoax. Ada pengalihan isu kata Kapolsek, ya mungkin urusan politik, pengalihan isu macam-macam, tapi semuanya hoax, Ustaz, nggak ada. Bagaimana kita yang sudah menyebarkan? Kita termasuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Ibu yang biasanya anaknya pulang sekolah, anak punya anak nih, sekolahnya deket, mungkin 100 meter, dan di dalam gang juga. Alhamdulillah di gang itu semua pada kenal. Itu setelah berita tentang penculikan anak, dia takut pulang sendirian. Minta dijemput sama bapaknya. Kerjoan kayak bapaknya. Bapaknya akhirnya harus jemput. Gara-gara apa? Medsos. Maka antum jangan sampai ikut menyebarkan hal itu. Tanggung jawab. Antum lihat benar apa enggak. Kalau menyebarkan sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, antum sebarkan. Lalu di akhir ditulis, yang menyebarkan hadis ini kepada 10 orang, Insya Allah. Kita kan langsung Masya Allah, langsung akan rezekinya dibuka. Kita akan sebarkan. Dapat setahun kita belajar, ternyata yang kau sebarkan itu hadis palsu.
Tapi udah setahun berputar itu dari kamarnya orang ke kamarnya orang, kemana lagi, baru nanti sampai kita lagi. Ya Allah, ini dulu yang Anda sebarkan 1 tahun yang lalu, sekarang balik ke dia. Dan itu terjadi. Maka antum hati-hati. Kemudian jadilah seperti lebah. Kau jadi seperti lebah. Medsos ini kan banyak ya. Teman-teman antum juga banyak. Lebah itu tidak akan mengambil sesuatu kecuali yang baik. Dan lebah itu memberikan yang baik pula. Masa kita kalah sama lebah? Lebah itu dia berangkat cari bunga-bunga. Dia nggak akan ke kotoran. Itu nggak akan ketemu lebah itu di kotoran. Nggak ada. Yang di kotoran itu lalat. Dan yang diberikan lalat itu cari yang kotor dan memberi kepada manusia yang kotor pula. Bakteri dan macam-macam. Tapi antum jadilah seperti lebah. Antum berikan yang manis-manis buat orang dan antum ambil dari bunga-bunga. Dan lebah itu di antara bunga-bunga pun dia milih. Masa kita nggak bisa milih? Lebah nggak dikasih akal, kita dikasih akal. Tapi tentunya kadangkala kita benar nggak tahu mana yang baik dan yang buruk. Kenapa kok nggak tahu? Nggak pernah belajar kita. Kita nggak tahu. Oh ternyata ini nggak benar. Setelah belajar baru dia paham. Kemudian jangan sampai medsos ini menjadi sarana hilangnya keikhlasan kita. Kita awalnya ikut kajian gak ada yang tahu. Dengan adanya medsos, sedang kajian bersama Ustadz Syafiq. Bisa riak antum. Nah, bisa riak gara-gara medsos. Maka ternyata eman-eman medsos ini seharusnya jadi sarana kebaikan, ternyata malah dia sebagai penjagalan keikhlasan seorang hamba. Kita ini kajian nih tidak akan diterima kecuali apabila ikhlas lillahi ta'ala. Kita nuntut ilmu karena itu. Maka perhatikan, antum pakai medsos yang bermanfaat. Kalau mau men-share, yang di-share itu bukan foto antum lagi kajian. Tapi yang di-share itu ilmu dari kajian itu. Antum share. Alhamdulillah anak habis datang kajian, nggak perlu antum ngomong habis kajian. Ada beberapa manfaat yang anak ingin berbagi dengan antum. 1, 2, 3, 4, 5 bagi sama orang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan menjaga keikhlasan kita. Sebagian orang itu ingin haji atau umroh tidak diketahui orang kampung. Caranya gimana? Berangkat via Jakarta. Orang kampungnya nggak ada yang tahu. Mau kemana Pak? Mau ke Jakarta. Masya Allah. Kapan balik? Ya agak lama sih. Dia akan menjaga keikhlasan. Sampai depan Ka'bah foto. Lalu di-share di Facebook. Loh, Bapak katanya ke Jakarta kata dia. Oh iya. Maaflah, Anda sebenarnya tidak ingin menyebarkan hal itu. Itu orang-orang lah yang menyebarkan. Untuk menjaga keikhlasannya, hati-hati. Baik. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, ada sebuah kaidah dalam mustalahul hadis. Orang yang tidak kita kenal itu tidak bisa kita berteman dengan dia sembarangan. Di medsos kan antum nggak tahu dengan jumlah temannya 5.000. Antum kan nggak tahu teman antum ini kayak apa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu ikut agama dekat, ikut agama teman dekatnya. Kalau antum berteman dengan orang yang suka ke masjid, antum akan diajak ke masjid. Antum kalau berteman di medsos itu dengan orang yang suka datang kajian, antum akan dapat manfaat kajian. Tapi kalau antum berteman dengan orang yang suka nonton film,
Kira-kira yang di-share sama dia apa? Ada film baru nih. Maka antum pilih. Tidak semua teman yang ingin bergabung antum terima. Karena ini jadi masalah. Sebagian orang itu ingin followernya banyak. Dia nggak ngurus siapa aja follower dia. Yang akhirnya masuk ke tempat dia sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka antum milih teman itu. Apalagi nih kalau cewek. Apalagi kalau yang mahasiswa lihat yang mau ikut ternyata perempuan ada fotonya. Masya Allah. Yang ini mah tafadhol. Tafadhol kata dia. Dia terima. Dan yang akhwat juga kayak gitu kadang-kala. Ada apa kok harus berteman dengan ikhwan-ikhwan? Apa manfaatnya? Enggak usah, ikhwan ini Masya Allah suka share pengajian. Masya Allah. Nah, emangnya akhwat enggak ada yang suka share pengajian? Kalau akhwat mah udah biasa Ustaz. Dia cari yang tidak biasa. Maka pilih. Bahkan seorang wanita berusaha untuk lebih menutup dirinya. Kecantikan wanita itu ada di rasa malu dia. Kecantikan wanita. Dan wanita yang tertutup jauh lebih berharga daripada wanita yang terbuka. Jadi kalau ada seorang wanita punya Facebook, tafadhol, gak apa-apa. Tapi ingat, temannya semua perempuan dan semua yang baik. Dipilih. Jangan sampai anak rusak. Kadang-kala ada yang komentar-komentar miring kepada kita macam-macam. Hanya ke sini jadi tidak nyaman. Jadi antum usahakan memilah dan memilih teman dengan baik. Masya Allah, waktu kurang 5 menit coba. Masya Allah, katanya 40 menit waktu anak tadi. Tadi mulai jam berapa? Nah, dia ambil waktu anak 10 menit sekarang. Masya Allah. Nah, tadi jam 4:10 kan anak mulai. Nah, berarti jam berapa anak berhenti? Kurang 15 menit, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, anak sedekahkan buat antum. Anak akan berhenti sebentar lagi. Baik, kemudian jamaah, hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam banyak hal dengan medsos itu. Kadangkala ada berita-berita yang membuat iman kita jadi goyah. Ada sebagian teman-teman yang suka baca umpamanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Syubhat-syubhat. Sekarang ada namanya Islam liberal umpamanya. Yang mengatakan semua agama sama. Yang mereka mengatakan LGBT itu nggak apa-apa. Kita ini mahasiswa kadang-kala tertantang untuk bergabung dengan mereka. Kadang-kala kita tertantang untuk diskusi dengan mereka. Dan antum nggak punya kapasitas itu untuk diskusi. Apalagi kuliahnya farmasi. Diskusinya hadis. Masya Allah, gimana tuh? Antum ahsan ketika mau diskusi tentang farmasi, tafadhol, sesuai dengan kemampuan antum. Tapi ketika seorang yang memiliki kemampuan ilmu agama sedikit, ternyata dia diskusi agama, sebagian jamaah jadi nggak sholat. Ada seorang ibu cerita, Ustaz, anak-anak Ustaz nggak percaya kalau Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara medsos kadang-kadang. Kerjanya buka medsos, dia cari ini macam-macam. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati dari mencuri omongan orang dan menisbatkan kepada diri kita. Kadang-kala ada artikel bagus, Kompas, by Joko, padahal bukan dia. Itu termasuk penipuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabba'a bima la yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu padahal bukan dia melakukan, maka dia seperti orang yang pakai 2 pakaian kepalsuan dia. Memalukan. Memalukan ketika seorang melakukan hal itu. Maka antum jangan sampai mencuri. Kalau memang antum menukil, katakan Kompas. Kalau antum tidak ingin menyebutkan dari mana menukil, antum katakan Kompas.
Dan yang terakhir, jangan sampai medsos ini membuat interaksi kita yang nyata akhirnya berkurang. Kita biasa berkunjung ke rumah paman, ke rumah sepupu, ke rumah bibi, datang gara-gara medsos nggak pernah lagi berkunjung. Berkunjungnya lewat tadi medsos aja. Tetap kau datengin mereka. Temannya sakit, dia berkunjung lewat medsos. La ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah anak dapat pahala membesuk orang sakit. Pahala apa? Nah, pahala yang dikatakan membesuk orang sakit, kau datang ke sana, dilihat, dipegang, ya Allah mudah-mudahan sembuh saya. Medsos alhamdulillah paling tidak antum sudah bisa mendoakan dia sebelum datang. Tapi bukan berarti antum sudah nggak datang sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah.